Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Homeng dengan NPM 33210079. Saya adalah mahasiswa Universitas Timor, program studi pendidikan biologi. Jadi baik, saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses untuk mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Rekayasa genetika juga disebut modifikasi genetik, adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Tujuan dari rekayasa genetika dapat bervariasi mulai dari memperbaiki penyakit genetik dan meningkatkan kualitas tanaman hingga produksi obat-obatan. Teknik rekayasa genetika yang pertama adalah isolasi DNA. Isolasi DNA adalah proses memisahkan DNA dari sel atau jaringan. Isolasi DNA diperlukan untuk membuat DNA rekombinan. Yang kedua, cloning DNA. Cloning DNA adalah proses membuat salinan DNA. Cloning DNA diperlukan untuk membuat DNA rekombinan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah proses menggabungkan DNA dari dua sumber yang berbeda. Rekombinasi DNA diperlukan untuk membuat DNA rekombinan yang memiliki sifat yang diinginkan. Yang keempat, transfer DNA adalah proses memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme target. Transfer DNA diperlukan untuk mengekspresikan DNA rekombinan dan menghasilkan protein yang diinginkan. Yang berikut manfaat rekayasa genetika. Yang pertama, untuk menghasilkan produk-produk baru yang bermanfaat bagi manusia seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang sudah ada seperti tanaman yang lebih tahan hama dan penyakit, hewan yang lebih produktif, dan bakteri yang lebih efisien dalam menghasilkan produk. Yang ketiga, untuk mengembangkan terapi dan pengobatan baru untuk penyakit seperti terapi gen untuk penyakit genetik. Dampak rekayasa genetika ada dua, yaitu dampak positif, seperti peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan terapi baru untuk penyakit. Dampak negatif seperti potensi terjadinya kontaminasi genetik, potensi terjadinya bioterorisme, dan potensi terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Yang berikut, kontaminasi genetik adalah penyebaran gen dari organisme yang telah direkayasa secara genetik ke organisme lain, baik secara alami maupun buatan. Yang pertama, bioterorisme adalah penggunaan agen biologi seperti bakteri atau virus untuk tujuan terorisme. Yang kedua, efek samping yang tidak diinginkan. Dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan baik pada organisme yang telah direkayasa secara genetik maupun pada lingkungan. Contoh rekayasa genetik yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah obat-obatan seperti insulin, interferon, hormon pertumbuhan, dan obat-obatan untuk penyakit jantung, kanker, dan HIV/AIDS. Makanan seperti tanaman tahan hama dan penyakit, taman seperti kaya nutrisi dan produk susu bebas laktosa. Bahan bakar seperti bakteri penghasil etanol dan biodiesel. Berikut kesimpulan. Rekayasa genetika adalah teknologi yang memiliki potensi untuk memberi manfaat yang besar bagi manusia. Namun teknologi ini juga memiliki potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa rekayasa genetika digunakan secara aman dan bertanggung jawab.